Memiliki benda antik dan mahal tentunya merupakan kebanggaan bagi beberapa orang. Makanya, orang-orang yang terbilang kaya biasanya suka ada barang-barang antik di rumahnya, hanya untuk memuaskan hobi mereka. Tapi bagaimana jika benda antik yang mungkin ada di rumah kalian menyimpan kisah-kisah pilu dari masa lalu dan kemudian justru menghadirkan kisah-kisah seram untuk mereka yang memilikinya sekarang? Ini adalah cerita tentang sebuah lemari kayu yang didapatkan oleh seorang pria paruh baya bernama Seto. Jadi Pak Seto ini memang memiliki hobi untuk mengoleksi barang-barang antik, guys. Dia sangat suka mengoleksi benda-benda kuno. Tapi kali ini dia mengalami beberapa teror mistis. Kisah-kisah seram terjadi di dalam rumahnya setelah dia membeli sebuah lemari ukiran kuno yang konon usianya lebih dari 100 tahun. Jadi guys, lemari ini memang cantik, dengan ukiran di berbagai sisinya, catnya yang sedikit usang, tapi justru menambah keindahan benda tersebut, dan mampu menghadirkan nuansa kuno di dalam ruangan rumah Pak Seto. 3 bulan sebelumnya, Pak Seto seperti biasa, berjalan-jalan di sebuah galeri di kawasan Jakarta. Jadi ada sebuah jalanan di Jakarta itu yang menjual khusus barang-barang kuno, guys. Hari itu, mata Pak Seto langsung jatuh cinta kepada sebuah lemari kecil dengan tinggi kurang lebihnya 1,5 meter, berbahan dari kayu tua. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membelinya dengan harga 75 juta rupiah. Kemudian dia membawa lemari tersebut dengan mobil bak terbuka yang memang sudah disiapkannya dan langsung membawanya ke rumahnya di kawasan Depok. Pada saat lemari tua tersebut tiba di rumahnya, orang-orang rumah itu merasa ada yang janggal dengan lemari tersebut. Terlebih lagi setelah mengetahui harganya hanya 75 juta rupiah, termasuk murah untuk sebuah benda antik. Jumlah itu terlalu kecil untuk sebuah lemari yang usianya konon lebih dari 100 tahun. Tapi karena pegawai-pegawai di rumahnya itu mengetahui kalau bosnya itu emang hobi banget sama barang antik, lantas mereka pun mengikuti apa yang diperintahkannya. Ditaruhlah itu lemari di sudut sebuah ruangan yang merupakan ruang kerja Pak Seto. Tapi entah kenapa, semenjak lemari ini sampai di rumah, satu demi satu teror mistis terjadi di dalam rumah itu. Malam harinya selepas Isya, Mbak Ana yang asisten rumah tangganya Pak Seto yang udah kerja di sana lama banget. Malam itu selepas Isya, Mbak Ana ini sedang ada di dapur. Tapi entah kenapa dia mendengar seperti ada suara seseorang yang sedang menangis. Waktu dia mencari nih, asal bunyinya dari mana? Ternyata dari dalam ruang kerjanya Pak Seto. Mbak Ana merasa janggal. Kenapa? Karena kalau dari suaranya, Mbak Ana bisa mengenali seolah-olah ini adalah suara tangisan seorang gadis kecil. Janggalnya adalah Pak Seto tuh nggak punya anak perempuan, guys. Dan anaknya semuanya laki-laki dan umurnya udah remaja. Lantas ini suara tangisan siapa pikirnya? Kemudian setelah dia mencari tahu dari mana asal bunyi tersebut, dan dia menemukan sepertinya suara itu menuntunnya ke dalam sebuah ruangan yang tak lain dan tak bukan adalah ruangan kerjanya Pak Seto. Dia dekatkan telinganya, semakin dekat ke daun pintu, suara itu lantas menghilang. Berasa ada yang nggak beres, Mbak Ana pun lalu membalikkan badannya untuk segera pergi ke kamar tidurnya. Sampai di kamar tidurnya dia menutup, menguncinya, kemudian dia langsung rebahan. Dia berusaha untuk tidur dan memejamkan matanya. Tapi anehnya, suara tangisan gadis kecil itu muncul lagi. Dan kali ini semakin dekat dari Mbak Ana. Suara tangisan gadis itu yang tadinya ada di kamar kerja Pak Seto, kali ini terdengar dari salah satu sudut kamar tidurnya Mbak Ana. Beberapa hari setelahnya, Farhan yang merupakan sopir dari Pak Seto itu berjalan dari arah luar ke arah dapur dengan niat untuk membuat kopi. Jadi Farhan ini kan sopir, jadi dia itu terbiasa membuat kopi sendirian. Dan untuk mencapai dapur, dia itu harus melalui ruang tengah, ruang kerjanya Pak Seto juga dia lewatin, dan kemudian barulah sampai ke arah dapur. Tapi belum juga dia sampai di dapur, dia melihat ada sekelebatan bayangan gadis kecil yang berlari dari ruang kerjanya Pak Seto menuju ke arah dapur. Masuk dia ke arah dapur. Tapi ketika dia periksa ke arah dapur, nggak ada siapa-siapa, kosong. Karena dia pengen ngopi banget, dia cuekin lah itu bayangan. Dia masuk ke dapur, dia seduhlah kopinya. Tapi ketika dia mengaduk kopi yang ada di dalam gelasnya, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat-sangat dingin memeluk kakinya dari belakang. Tepat setelah sepekan, kira-kiranya 6 hari 7 hari lah ya, lemari itu sampai. Gak luput juga nih Pak Seto yang punya rumah bahkan juga diteror sama hantu ini. Tapi masuk melalui mimpi buruknya.
Saat itu Pak Seto pada suatu malam, dia itu tidur nggak di kamarnya, tetapi ketiduran di ruang tengah. Tiba-tiba, Pak Seto ini berteriak seolah dia mengalami mimpi buruk. Nah, karena teriakan bosnya ini cukup kenceng nih, Mbak Ana sama Mas Farhan yang kebetulan memang juga menginap di situ setiap harinya, langsung nyamperin nih ke ruang tengah. Ada apa? Apa yang terjadi sama bosnya? Dia takut kan ada perampokan atau apa. Ternyata dia dapati bosnya itu terbangun dari tidurnya dengan keringat yang mengucur deras. Dan setelah Mbak Ana ini memberikan segelas air putih, Pak Seto pun bercerita nih bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia itu seolah-olah berada di sebuah ruangan yang sangat-sangat gelap. Di sana dia hanya bisa melihat sebuah lemari yang tak lain dan tak bukan adalah lemari kuno yang baru saja dia beli seminggu yang lalu. Dan lemari itu tiba-tiba berbunyi, berderit pintunya, membuka secara perlahan, dan dia dapati ada sepasang kaki yang menjulur keluar dari dalam lemari tersebut. Tak lama setelah itu, badan seorang bocah keluar dari sana, anak kecil perempuan, dengan wajah yang sangat pucat dan tatapan yang sangat-sangat kosong. Kali ini berdiri tepat di depan Pak Seto dengan raut wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Mulai saat ini, aku ikut kamu ya. Setelah hampir seisi rumah mengalami teror mistis ini, akhirnya Pak Seto pun merasa harus menghubungi seseorang. Seseorang itu adalah Pak Farid, seseorang yang dianggap memiliki kelebihan, seseorang yang dituakan atau paranormal lah disebutnya. Pak Farid pun datang setelah dihubungin oleh Mas Farhan. Dan setelah sampai di rumah Pak Seto, Pak Farid ini langsung menggelar tikar dan beberapa alat untuk ritual sudah ditata di atasnya yang memang sudah disiapkan sedari tadi sama Mbak Ana. Pak Farid pun mulai duduk bersila, di belakang Pak Farid ada Pak Seto, di belakang Pak Seto ada Mbak Ana sama Mas Farhan. Pak Farid memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra-mantranya. Entah apa yang terjadi, di tengah-tengah Pak Farid ini membaca mantra, tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam kamar kerjanya Pak Seto. Itu adalah sebuah suara pintu lemari yang terbuka secara pelan. Gak lama kemudian, pintu lemari itu seperti dibanting dengan kencang. Sepertinya ada sosok yang baru saja keluar dari dalam lemari tersebut. Setelah beberapa saat, mata Pak Farid pun terbuka dan Pak Farid mulai menceritakan satu persatu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata setelah Pak Farid mengadakan ritual itu, Pak Farid mengetahui satu hal, bahwa sebenarnya lemari kuno ini bukan lemari sembarangan. Melainkan kayu yang dibuat untuk lemari ini adalah kayu yang didapatkan dari sebuah pohon yang seharusnya dikeramatkan dan gak boleh ditebang. Dan karena kayu ini udah terlanjur ditebang, dibuat menjadi sebuah lemari, maka makhluk-makhluk yang tadinya menghuni pohon tersebut tetap nggak mau pindah dan tetap tinggal di situ, walaupun kayu tersebut sudah berbentuk lemari. Dan satu hal yang harus digarisbawahi, ternyata arwah gadis kecil itu bukan satu-satunya guys. Akan tetapi masih ada belasan penghuni gaib lainnya yang belum muncul dan bisa muncul kapan saja untuk menghantui seisi rumah. Lantas setelah mendengar penjelasan Pak Farid, Pak Seto, Mbak Ana, Mas Farhan pengen tahu dong solusinya apa Pak? Dan ternyata Pak Farid sudah punya jawaban nih. Ternyata di dalam meditasinya tadi Pak Farid sudah melakukan apa istilahnya tawar-menawar dengan arwah-arwah yang menghuni lemari tersebut. Salah satunya yang paling mudah dilakukan adalah keluarga Pak Farid, entah siapa itu, harus menyiapkan bunga sedap malam setiap harinya dan diletakkan di dalam sebuah vas dan ditaruh di atas lemari itu. Nanti kalau kembangnya itu sudah mulai layu, harus diganti lagi, harus diganti lagi. Dan itu merupakan persyaratan yang diberikan oleh arwah gadis penunggu lemari itu sebagai pemimpin dari makhluk-makhluk gaib yang menghuni lemari tersebut, guys. Akan tetapi Pak Farid juga menjelaskan bahwa cara ini bukanlah cara pengusiran, yang artinya arwah-arwah tersebut masih akan tetap ada di sana. Dan cara ini hanya untuk menetralisir agar arwah-arwah tersebut tidak melakukan hal-hal yang membahayakan penghuni rumah. Kalau menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika di dalam benda kuno yang mungkin saja ada di rumah kalian, ada penghuni-penghuni yang bisa saja keluar di jam-jam tertentu dan mengganggu kalian, sadar atau tidak? Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak benda kuno di rumah kalian?